Eh, nah, kita ketahui bahwa dari segi ilmu ergonomi, kita kadang di dalam kehidupan sehari-hari tidak mengacu pada ilmu ini. Gitu. Nah, ergonomi ini sebenarnya sudah ilmunya sudah lama. Jadi kadang kita di dalam ergonomi itu banyak hal-hal yang harusnya kita sebenarnya tahu itu risiko, tapi kita menganggapnya enteng gitu ya. Nah ini yang menjadikan nanti hal-hal yang kita akan melihat sejauh mana ya efek-efek apapun yang terjadi kaitan di dalam ekonomi ini. Nah kita lihat ini ya gambar ini ya, ini ada satu gambar ini ya. Ini kadang kita di rumah atau di kantor atau dimanapun ya. Ini kan ada memindahkan barang atau mengangkat barang atau saat duduk ya. Nah, kadang kita tidak melihat faktor risiko apa yang terjadi. Ini kita asal bawa barang atau mengangkat barang atau mendorong. Nah, inilah yang menjadikan fokus di dalam nanti di dalam ergonomik ini. Ya. Nah, contoh nih, kita kadang mendorong barang atau di sini ada piling kabinet ya. Nah, kadang kita mendorong dengan punggung yang begitu membungkuk ya. Nah, membungkuk inilah yang menyebabkan jadi postur janggal yang akan menyebabkan risiko. Nah, yang benar bagaimana? Nah, ini salah satunya ya. Kita mendorong dengan punggung kita. Nah, tapi dengan kalau di lantainya kasar ya nggak bisa ya. Ya, otomatis ini kalau lantainya memang licin. Kalau memang belum ada ini dikasih cairan atau air lah gitu ya. Kemudian yang kedua ini duduk ya. Saya kira ini contoh duduk yang selama ini kita pahami bahwa duduk asal duduk. Nah inilah yang kita akan nanti stressing kepada kebanyakan kan kita bekerja duduk ya. Nah duduk ini yang menjadi masalah. Jadi orang itu kadang duduk sembarangan, duduk aja tanpa adanya porsi yang secara dimensi tubuh kita tidak sesuai, kita duduk akhirnya bermasalah. Ya dibilang katanya pinggangnya nih, kemudian ginjalnya kayak apa kayak itu ya, sehingga efeknya ke sana. Padahal saat kita duduknya itu tidak benar. Ya. Nah kemudian mengangkat barang ini, kalau kita lihat mengangkat barang, saya kira ya tumpuan kita pada ini ya kaki ya sebenarnya. Kalau kita kadang mengangkat barang tinggal ngangkat saja dengan punggung yang membungkuk, itulah yang akan menjadikan risiko. Baik, ini gambar-gambar ini contoh dari keseharian kita di dalam bekerja atau di tempat kerja. Nah, kita kadang bekerja itu berinteraksi dengan yang lainnya, ya kan? Nah, kalau kita bekerja di tempat kerja itu ada berbagai macam nih, pola atau berbagai jenis hazard yang ada, ya. Nah, misalnya pada tempat kerja itu ada berhubungan dengan SDM satu sama lain, ya kan? Kemudian pada lingkungan kerja, kemudian ini lingkungan kerja banyak banget, ya. Kalau faktor penyebabnya banyak banget sih lingkungan kerja karena kita bekerja pasti akan berhubungan dengan faktor lingkungan kerja baik fisik, kimia, kimikal atau biologik ya, atau yang lainnya yang dapat menyebabkan terpaparnya kita oleh hazard tadi. Kemudian sifat pekerjaan, nah ini juga faktor penyebab. Kemudian cara kerja, kemudian proses produksi, peralatan apalagi, kemudian bahan apalagi juga. Sehingga di pola ini, interaksi inilah yang menyebabkan menjadikan orang terjadinya suatu risiko berupa bisa jadi kecelakaan. Nah, untuk itu maka perlu di manage ya, di manajemen ya, karena dikelola dengan baik dari tempat kerja itu semua. Nah, salah satunya adalah kita membicarakan bidang ergonomi ya. Pada intinya ya kita kalau bekerja dengan lingkungan di tempat kerja yang seperti ini, itu kita ingin aman, sehat ya kan, gitu ya. Nah, sehingga produksinya meningkat. Kalau kita lihat ada beberapa faktor ancaman ya. Nah, faktor ancaman ini yang menjadikan risiko atau kecelakaan kerja. Nah,
kita di Indonesia itu ya, ini di Indonesia ini masih berkiblatnya itu ya masih digabung-gabung aja ya. Jadi makanya dinamakan K3 itu sebenarnya ya spesifiknya ya menyeluruh ya jadinya ya. Kalau di luar itu kan kaitan safety itu ya bidang safety ya sendiri ya kan, bidang kesehatan sendiri. Nah, di Indonesia itu digabung jadi satu. Makanya pendidikan di Indonesia itu ya mengacunya ketiga atau dua-duanya digabung. Jadi mempelajari keselamatan ya, kesehatan ya. Tapi di Indonesia ada salah satu yang memang fokus ya, yaitu pada kesehatan, yaitu occupational of medicine yang ada di Fakultas Kedokteran UI ya, itu salah satunya itu aja sih. Nah, kalau K3 semuanya universitas membuka prodi ini. Nah, kita lihat bahwa ancaman itu kalau ini sedikit ini aja sih apa supaya mindset kita itu K3 itu apa sih sebenarnya itu ya. Jadi ada dua hal yang K3 itu bicarakan, yaitu keselamatan dan kesehatan. Ya, makanya nanti ada spesifikasi itu ya. Nah, bidang-bidang ilmunya ada spesifikasi. Kalau membicarakan manusia dengan alat, itu dalam proses kerjanya, itu hubungannya dengan keselamatan. Jadi, misalkan menggunakan alat nih ya, alat kerja kita terpotong. Nah, itu bidang keselamatan. Ya. Jadi, sifatnya teknis. Gitu. Nah, kalau yang berhubungan dengan kesehatan, itu sifatnya medis. Nah, kadang kalau kita berhubungan dengan bahan kimia, yang tadinya kita sehat, sehingga kita jadi sakit, gara-gara kita terpapar oleh zat kimia itu, maka dikatakan bidangnya di situ adalah kesehatan. Ya. Nah, lingkungan di mana? Nah, lingkungan itu adalah antara bahan dan alat. Di dalam proses itu menyebabkan luarannya berupa bos ya kan. Nah itu di bidang lingkungan kurang lebih seperti itu. Walaupun nanti lingkungan ini muaranya semua itu ya pada human ya kan, pada human juga. Tapi ada keilmuan khusus yang dipelajari itu. Makanya inilah menjadikan faktor ancaman di dalam kecelakaan kerja atau risiko kerja. Nah baik kita masuk pada bidang ergonomik ini salah satunya ya. Bidang ergonomik ini sebenarnya kalau kita pahami yaitu adalah di zaman dahulu itu sudah ada, cuman nanti namanya macam-macam nih ya, di Indonesia, di Amerika, Eropa, Jepang ya, Australia itu ya istilahnya beda-beda, tapi intinya sama sih nanti. Nah, ini sejarah Perang Dunia Kedua itu udah ada istilah tentang masalah ergonomi. Jadi untuk ini aja apa namanya melihat secara ekonomi sejarahnya kayak apa gitu. Jadi dulu itu dia masih berkutik pada human capabilities and limitation. Nah ini biasanya dulu itu karena perang itu yang mementingkan perang itu ya, perang seterusnya, maka bagaimana mendesain suatu alat di alat militer itu supaya tidak menyebabkan cedera atau sakit ya. Nah sehingga waktu itu dibuatlah senapan atau pistol dan sebagainya atau tank dan sebagainya itu sesuai dengan kaidah ergonomi waktu itu zaman. Nah kita brainstorming aja bahwa apa sih sebenarnya ergonomi itu. Ini saya ambil dari buku Human-Tech dan Ligrangen ya. Ergonomik itu adalah satu kata yang terdiri dari dua pengertian ini dari bahasa Yunani yang artinya di sini dua kata itu adalah ergon dan nomos. Nah kalau digabung dari satu ini adalah dikatakan the law of work. Jadi kalau secara ini ya hukum aturan kerja gitu aja ya secara ini umum. Baik, ini konsep dasar ergonomi itu sebenarnya di mana sih diterapkan di ergonomi itu? Nah sebenarnya kalau kita lihat ergonomi itu diterapkan di mana aja, ya baik di rumah, di tempat kerja, di perjalanan dan lain sebagainya. Saya kira ini kadang kita
duduk ya, ini tempat-tempat yang ini Mas Arief nih ya, tempat yang di angkutan umum ya, atau di tempat-tempat umum lah, itu udah tempatnya kursinya ya terutama ya udah keras ya, dengan menggunakan polikarbonat ya kali ya. Ini cukup ya masalah ya kali ya. Makanya ya belum sampai mengarah ke sana ke Indonesia ini. Tapi dari yang ada itu sebenarnya sudah ada. Kemudian kapan diterapkannya itu? Ya terapkannya selama 24 jam. Jadi ergonomi itu harus diterapkan 24 jam full ya, dimanapun kita berada. Kemudian siapa yang menerapkan ini? Harus menerapkan ya semua orang, ya, terutama juga yang dari usia bayi sampai dewasa, sampai seperti itu. Bayi pun dia minta supaya tidurnya nyaman. Nah, untuk itu maka dibuatlah nyaman, gitu kan? Baik itu tempat tidur kecilnya, bantalnya, dan sebagainya. Ternyata sampai usia bayi dan dewasa itu perlu dalam penerapan ergonomi. Bagaimana cara ergonomi diterapkan? Nah, ini nanti kita akan mengacu pada beberapa disiplin ilmu. Jadi ilmu ergonomi itu tidak berdiri sendiri. Dia akan mengacu ada beberapa keilmuan lain yang bisa diatur. Nah, ini tentang tujuan ergonomi itu apa sih sebenarnya? Kenapa kok harus diterapkan? Nah, kita kadang ingin tahu sebenarnya apa sih, kenapa gitu ya. Nah, sebenarnya ergonomi itu punya tujuannya ini. Ada 4 item besar ini ya. Ya walaupun nanti banyak hal yang manfaatnya banyak. Sebenarnya yang pertama itu saya kira meningkatkan kebugaran fisik dan mental ya. Ini saya kira udah suatu hal yang memang diharapkan seseorang. Upaya pencegahan cedera dan jasa kerja ini juga orang mengharapkan supaya aman dari cedera atau penyakit. Kemudian bisa menurunkan beban fisik dan mental. Ini saya kira banyak hal yang kita akan lihat nanti berkaitan beban fisik atau mental. Sehingga di sini adalah mengupayakan promosi dan kepuasan sosial, otomatis itu. Kemudian meningkatkan kesejahteraan sosial, ini kualitas kontak sosial, ya, mengelola dan mengkoordinasi kerja secara tepat dan guna, ya, dan meningkatkan jaminan sosial, baik sosial berbakti yang usia produktif sampai usia tidak produktif, ya, menciptakan keseimbangan rasional juga dari aspek apa? Aspek teknis, ekonomi, antropologi, budaya dari setiap sistem kerja yang dilakukan, sehingga kualitas hidup terjamin, tercipta mutu yang hidup yang lebih baik. Harapannya seperti itu. Nah, ini sebagai ergonomi, sebagai ilmu terapan ya. Terapkannya di mana? Nah, ini ada secara ilmu engineering memang diperlukan, baik itu mekanika, ya, matematika, fisika, dan kimia. Di biologi juga ya, di sini ada anatomi, fisiologi, kemudian sosial behavior design ya, ini juga ada ilmu sosiologi, psikologi, antropologi. Nanti kita bicarakan lebih jauh lagi kaitan banyak hal yang berkaitan dengan ekonomi. Ini ada sebenarnya konsep keseimbangan ekonomi ini 3 hal ini sebenarnya, yaitu kemampuan seseorang itu dalam bekerja itu sesuaikan dengan apa yang dia lakukan, ya. Kemudian secara kemampuan secara fisiologikal juga ya, karena nanti ada yang namanya organ-organ tubuh kita itu akan berhubungan dengan namanya alat kerja, ya, atau equipment, tool, dan sebagainya. Bahkan juga nanti workstation, nah ini juga akan berhubungan itu. Kemudian secara psikologikal capacity juga ya. Secara langsung atau tidak langsung, kita akan pasti punya secara psikologi itu bisa juga terjadi. Contoh nih, kita melihat dudukan kursi, ya, dudukan kursi itu kelihatannya kok nih kotak begitu, terus nggak ada warnanya, dan sebagainya. Itu secara psikologis kita akan pengaruh, nggak bakal mau duduk begitu. Nah, sehingga itu adalah objek yang tidak aman atau tidak nyaman. Nah, itulah psikologi itu salah satunya. Dan banyak lagi nanti kaitan warna, kaitan juga nanti lingkungan kerja fisik, kimia, biologi, dan sebagainya. Termasuk kebisingan tuh bisa juga terjadi.
Kemudian biomechanical capacity ini juga kaitan ilmu yang berkaitan dengan gerak ya, alat-alat gerak sudah diciptakan nantinya. Yang kedua adalah task domain material karakteristik. Nah, ini juga berhubungan dengan ergonomi juga kaitannya bahwa seseorang itu dalam bekerja harus punya tugas dan pekerjaan yang tempat kerja yang sesuai dengan karakteristiknya, termasuk organisasinya, termasuk lingkungannya. Nah, ini penting karena kalau tidak nyaman, untuk apa? Walaupun jadi besar, risiko besar lagi. Nah, ini yang kadang kita tidak melihat ke sana. Yang ketiga adalah performance ditentukan oleh kapasitas kerja dan kemampuan kerja dan tuntutan tugas ini juga iya. Nah, sehingga ini harus seimbang. Nah, ini kalau histori tentang ergonomi itu tahun 50 nih. Ya, ini saya ambil dari penelitian yang ada ya di buku-buku di Grajen juga ada, di Geomatek ada, di penelitian tentang ekonomi. Yang paling besar ini udah diterapkan itu di industri atau di ergonomi militer. Nah, ini tahun 50 nih udah nih. Kemudian industrial ergonomik mulai berkembang ya kan. Kemudian customer ergonomik di tahun 70 ya, komputer. Kemudian information ergonomik ya, kaitan IT dan sebagainya ya. Kemudian ruang ergonomi yang berkaitan ruang ya, ruang kerja dan sebagainya. Ini 2010 nih. Dan seterusnya lah sekarang ini ya. Nah, ini kalau kita definisikan secara real, ergonomi itu apa? Saya kira sih ini merupakan studi kerja manusia di mana dia mempunyai konsideran itu antara keseimbangan antara physical dan mental capability, di mana keterbatasan itu mempunyai hubungan antar dengan tool, equipment, dan metode kerja, bahkan tugas dan lingkungan kerjanya. Jadi ini seimbang lah gitu ya. Nah, tujuannya adalah mengurangi atau menurunkan MSI. Nah, nanti kalau MSI ini efek ya dari apa yang kita kerjakan nanti hal-hal yang memang berpengaruh di dalam suatu pekerjaan sehingga menimbulkan nyeri otot dan seterusnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa ergonomi itu adalah suatu istilah. Nah, istilah ini di beberapa negara itu berbeda-beda namanya, tapi fungsinya sama. Contoh ini ya, ini kalau ergonomi itu kadang kita banyak yang mengatakan bahwa ergonomi itu adalah hubungan antara manusia dan sistem mesin. Iya, bisa juga itu. Ya. Ada juga katakan ergonomi itu adalah human and system interface. Ini juga sama. Sebenarnya hubungannya dengan manusia nanti kaitan kenyamanan juga. Nah, kalau di Amerika itu, kalau ergonomi nggak dikenal aja lah human factor. Ya. Kalau di Jerman ini namanya, ini Arbeit Physiology or Work Physiology ya. Ini istilah dari Jerman. Di Eropa ini ergonomik. Nah, di Indonesia apa? Di Indonesia ngikutin Eropa ini namanya ergonomi aja. Ya, ini istilah-istilah ya nanti di Jepang gitu dan sebagainya itu juga akan berbeda. Nah, ini kalau kita lihat ada suatu pekerjaan orang ya, membuka suatu riol ya. Kalau kita lihat nih apa yang kita benak di kita itu apa ini orang ini? Pasti cedera nggak nih kira-kira kalau bukanya begini? Ya, karena keterbatasan orang ya dan seterusnya nih, makanya di dalam ilmu ekonomi itu ada dikatakan bahwa suatu ilmu dan suatu ilmu praktek desain job dan tempat kerja ya, di mana punya kemampuan kapasitas kepada tubuh manusia yang terbatas, ya. Keterbatasan manusia. Nah, bisa juga dikatakan itu. Nah, ini kalau kita lihat bahwa pekerja itu 4 hal ini tadi ya, harus fit. Nah, fitnya di sini ya tadi ya beberapa hal yang harus kita kendaliin dan seterusnya. Nah, ini contoh nih ya. Kadang kita lihat ini contoh-contoh ergonomik nih ya. Kalau kita lihat, kita membopong orang ini ya. Ini ada risk of injury. Ini membopong atau mengangkat beban bapak-bapak mengangkat ibunya ini. Nah, saya kira
kalau mau ngangkat gini terkena injury nggak, risiko injury nggak, ya udah pasti ya. Kadang kita kalau di rumah, wah daripada nggak ada ini ya, nah ini ya udah ini aja, ngangkat aja gitu. Ya banyak kali kerja rumah juga hal yang menyebabkan orang kadang nggak melihat dari risiko injury. Nah yang paling benar itu ini, ya, ini akan mengurangi risiko berupa luka atau cedera lah ya. Nah, ini kalau di rumah sakit kita ini ya selama ini sih hanya tertentu aja sih ya rumah sakit yang mempunyai alat ini. Makanya saya survei di lapangan itu di rumah sakit, di perusahaan juga ada itu banyak yang orang kena HNP atau LBP, low back pain. Gitu. Nah ini yang cukup mencengangkan juga banyak terjadi. Nah ini contoh hari-harian kita nih ya. Orang bekerja dengan santainya dengan komputer ya, tanpa disadari dia itu sebenarnya punya risiko-risiko yang sangat banyak sebenarnya dengan kondisi komputer seperti ini. Nah ini mulai dari kursinya, mulai dari komputernya ya, monitor, mouse-nya ya, kemudian nanti cara men-setting ini semua ya, keyboardnya dan sebagainya. Ini juga sebenarnya ini masalah nih. Kadang kita nggak ngerti yang masalah di mana. Makanya sampai duduk nggak tahan, akhirnya dia keluar aja. Karena itu tidak ekonomis ya, banyak hal. Nah ini contoh-contoh beberapa pekerjaan yang mengenakan alat bantu ya. Nah, ini yang diharapkan seperti ini sebenarnya. Yang misalkan nih orang memindahkan pasien di rumah sakit itu nggak alatnya juga ada ini. Jadi dengan alat ini maka dengan alat itu tinggal kita angkat ya di pasien itu kita letakkan dengan alat itu kita set dia akan turun. Ini akan mengurangi. Kemudian ada orang yang memindahkan barang antar tadi ada di mobil dipindahkan ke gudang atau apa. Dia menggunakan troli. Nah ini ya mengurangi juga. Nah orang yang bekerja juga di ketinggian ini di dia membersihkan atau mau mencapai sisi dia ini menggunakan tangga yang memang bisa disetel. Nah kadang kalau tangga kita itu tangga yang manual ya, ini juga masalah juga bawaannya aja kemana-mana ya. Kemudian menurunkan barang dari tap-tap ini ya, tatakan ini juga kadang juga ada. Nah ini contoh juga banyak ya yang berisiko dari apapun yang kita kerjakan, baik di perusahaan, di rumah dan sebagainya. Contoh nih orang dari pabrik garment ini banyak juga yang menggunakan alat mesin jahit nih ya. Mesin jahitnya kadang juga banyak hal yang bermasalah. Kitanya yang berbeda bukan mesinnya, tapi kitanya yang tidak mengetahui bahwa ini contohnya duduknya aja begini, duduk porsi bakso nih ya. Nah, ini juga tidak akan tanggung, bermasalah juga punggung. Kemudian jangkauan di dalam terlalu tinggi, nah ini orang ini ya, dia juga bermasalah. Kemudian orang duduk dengan cara seperti ini, dia mengerinda dan seterusnya, ini juga bermasalah. Nah ini yang parahnya ini, orang gendong-gendongan aja ini, ya ini juga bermasalah. Nah, seperti inilah tidak memenuhi kaidah ekonomi. Dan ini juga ada gangguan juga. Nah ini kadang ada juga orang melakukan pekerjaan yang mengangkat atau mengangkut barang ya. Nah, ini ya. Orang ini begitu santainya, begitu enaknya memberikan pada temannya, diberikan dengan berapa karung nih. Ya Allah, 7 karung ya. Ya. Kemudian ini orang yang mengangkat juga dan menahan juga ada juga di alat-alatnya juga bermasalah dan juga menekan dan sebagainya. Baik, benefitnya apa sih ya kalau diterapkan di ekonomi itu? Saya kira benefitnya banyak ya. Kalau menurut saya sekarang ini udah perusahaan-perusahaan banyak yang mengacu inginnya kenyamanan di dalam bekerja. Ya, nah salah satunya adalah menekan adanya luka. Ya, kemudian mengurangi fatigue and discomfort ini juga banyak. Ternyata dengan adanya ekonomi ini, orang itu
lelahnya berkurang. Walaupun tetap lelah tapi berkurang. Kemudian tidak nyamannya iya. Kemudian ada lagi kualitas hidup yang makin membaik, ya, produktivitas dan efisiensinya juga baik, peningkatan kualitas hidup juga baik. Nah, kita menggunakan standar-standar yang memang kita pakai, ya. Saya lebih familiar dengan di Australia, di National Code ini, ya. Di sana ada ANSI di Amerika, ya, atau di sini di Federal Ocean juga ada, saya juga pakai di Europe, di Brazil istilahnya. Kalau di Singapura tuh PDT guideline. Nah, ini yang di Singapura tuh kalau dibilang ergonomik ya dia menggunakan guideline-nya PDT, visual display terminal, ya. Nah, kemudian ada lagi di ISO nih, ya, RG standar and guideline juga, di ANSI juga ada, ya. Ini yang kadang-kadang ini juga menjadikan standar kita dan kita pakai. Nah, isu-isu yang di ergonomi saya kira banyak ini, ya. Kadang orang mengangkat barang seseorang itu kayak apa sih, ya kan? Kemudian orang berpikir, kita nih bekerja ini dengan alat-alat itu apakah sudah friendly? Apakah sudah baik, bagus itu alatnya atau benda kerjanya? Nah, kadang kita berpikirnya kayak gitu juga. Tapi tanpa dipikir juga kita pakai, kan, ya. Kemudian bekerja, kadang yang ya bentuknya alatnya kecil, ya kita juga harus benar-benar kita harus tajam dalam melihatnya, ya, dan sebagainya. Dan adanya aturan di tempat kerja yang kadang belum ada. Jadi orang dipaksa kerja aja. Nah, inilah ergonomik di dalam keilmuannya. Saya kira nih ilmu ini, ergonomik tidak berdiri sendiri, yang tadi saya katakan, itu bermultidisipliner ilmu, ya. Ini ada fisiologi, toksikologi, anatomi, ya, dan seterusnya lah. Nah, sehingga ini akan berkolaborasi ilmu ini sehingga bisa memanfaatkan untuk merancang atau mendesain kerja. Konsep dasarnya tadi udah, ya, saya kira ini kalau mengapa ergonomik itu diperlukan, ya, karena ini tadi, ya, antara pihak manufacturer, kemudian pada user, pada buyer dipakai, balik lagi ke desainer juga, ke manufaktur juga. Jadi saling bertautan satu sama lain, saling menguntungkan. Baik, ini istilah dari yang saya katakan tadi di Amerika nih, ya. Contohnya Amerika deh, ya. Jadi human factor ini dikatakan bahwa seorang bisa fit di dalam bekerja itu, orang-orang itu karena apa? Karena ada 3 hal ini, yaitu orang itu pasti akan berbeda satu sama lain. Pasti. Ada tinggi, ada rendah, ya, ada pendek, ya, dan seterusnya. Kemudian have limitation, ini juga kaitannya pada keterbatasan manusia, pasti ada. Yang misalkan tangannya pendek, jangkauannya rendah, jangkauannya nggak panjang, dan seterusnya. Dan juga ada namanya predictable. Nah, ini yang kaitannya orang tidak mempunyai hal-hal yang persepsi terhadap satu barang atau alat kerja yang setiap orang akan berbeda-beda. Nah, ini contoh ini, ya. Contohnya adalah ini. Tadi yang saya katakan, people have limitation. Ini jangkauan dia itu kadang kita menjangkau satu alat dengan dipaksa dia akan sampai jinjit nih kalau ini, ya. Nah, ini akan berisiko ini di bahu, ya. Nah, kalau people are different, ini contohnya ini. Jadi yang saya katakan, alat-alat yang dari luar negeri untuk dibeli di Indonesia, ya, dibeli di Indonesia nih, belinya import, ya. Saya kira karena alatnya itu tinggi, ya orang Indonesia kan rendah-rendah, ya. Ya, orang Asia kan tipenya tipe, ya, nggak tinggi, nggak rendah banget, ya. Nah, ini bermasalah. Nah, kalau yang orang tinggi ini different itu pasti akan dengan alat kerjanya rendah, pasti akan bermasalah juga. Sebaliknya orang pendek juga sama, ini akan bermasalah juga dengan alat yang kerja yang tinggi. Nah, ini yang predictable reaction. Kadang kita di rumah, nah ini makanya Bapak Ibu sekalian, ya, kita sebenarnya harus tahu dalam membeli peralatan-peralatan alat
baik itu home appliance, baik itu listrik, baik itu mesin cuci dan sebagainya lah. Nah, contohnya saklar aja ini ya. Saklar itu sebenarnya di supplier aja, di pabrik atau di yang pembikin itu, dia udah mengacu pada ergonomik tuh. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita salah pasang, ya, itu jangan-jangan predictable reaction-nya kita akan berubah. Contohnya nih, kalau dikatakan on itu ditaruh di bawah atau ke atas. Artinya bisa ke kanan atau ke bawah atau ke atas. Nah, sebenarnya kita harus punya itu. Ya, punya sen bahwa dengan diletakkan itu, sen kita itu main sen kita itu udah bahwa kalau ke atas berarti menyala, dipencet ke atas. Kalau dipencet ke bawah berarti mati. Nah, itu harus masangnya harus benar. Makanya kita lihat nih saklar misalkan kayak broco ya, itu dia masangnya harus sesuai dengan label broco tadi, jangan kebalik, broconya di atas. Jadi akan berubah di mindset kita. Itu namanya setiap orang punya predictable masing-masing. Itu ya. Nah, ini contoh sistem display VDC, visual display terminal. Saya kira ini orang dimanapun dimanapun di industri atau dimanapun ya, yang namanya lampu merah itu pasti dalam keadaan berhenti ya, dalam keadaan mati. Kalau hijau pasti ongoing, nyala ya kan gitu ya. Nah, kalau kita diterapkan di traffic light itu di jalan itu ya, itu kalau melihat dari keadaan itu, kalau lampu merah predictable kita itu berarti merah itu berhenti. Tapi kadang kita kan nyelonong aja ya. Itulah di Indonesia, tapi juga ada di luar negeri. Apalagi sekarang ini orang melihat itu semua kan di bakros dan sebagainya, itu udah internasional, udah ekonomi. Tapi kadang ya tahu sendiri di kita ya. Baik, ini saya ngambil OSA itu sebenarnya sebagai acuan juga di dalam kaidah ekonomi itu ada 4 hal yang mengklasifikasikan faktor risiko. Yang pertama itu postur janggal. Nah, ini yang menjadi acuan kita yang ngambil di Human Tech ini ya. Postur janggal itu adalah postur di mana kita beraktivitas itu secara berulang-ulang dan dalam waktu yang relatif lama itu tidak sesuai dengan keadaan batas normal ya, atau postur normal. Postur normal kayak apa? Nah, kita sesuaikan dengan anatomi tubuh kita sehingga tidak terjadi pergeseran atau penekanan bagian tubuh, baik itu saraf, otot, tulang dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita lihat biasa aja nih, mengangkat nih coba. Kalau kita lihat nih posturnya gimana nih kalau mengangkat nih. Berarti orang-orang ini akan berisiko ini. Karena postur janggalnya tidak sesuai dengan postur normal dia. Ini juga sama, mengangkat juga ya. Mendorong, nah ini juga. Kadang kita tidak memperhatikan kaidah ergonomis. Ya. Nah, ini mendorong dari bawah, ya Allah, ini udah benar-benar ini ya, kuat nyari tenaga. Kemudian menarik ya. Ini juga menarik juga, aduh ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kita kadang dilakukan di lapangan itu banyak. Bahkan di rumah ya, ini kadang-kadang. Nah, ini contoh juga tadi mengangkat ya berat ya seterusnya. Nah, yang kedua adalah beban. Nah, ini kaidah. Jadi beban itu adalah jumlah usaha yang dilakukan oleh otot dan juga tekanan pada bagian tubuh sebagai akibat dari tuntutan pekerjaan yang berbeda. Nah, ini biasanya operator ini biasanya di tempat kerja itu mengangkat barang itu terlalu berat ya. Nah, ini kesempatannya itu 8 kali lebih besar untuk mengalami low back pain dibanding operator yang bekerja statis. Nah, ini kadang orang yang penting cepat selesai apa yang dia angkat itu, walaupun bebannya tidak sesuai dengan kemampuan kita, maka dia akan berisiko juga ya. Jadi itu ya. Nah, ini contoh komponen dari tubuh kita ya, dari atas kepala sampai bawah ini ya, baik dari kepala, tangan, kemudian lengan ya, siku ya, pergelangan tangan, kemudian paha, kaki, dan pergelangan kaki ya, ini berbeda-beda. Nah, antara wanita dan pria ini beda-beda. Makanya kita kalau membawa suatu barang, itu janganlah
janganlah melebihi apa yang kita batas kemampuan. Dan juga di dalam firman Allah itu, Allah tidak akan membebani satu kemampuan pada setiap kaum manusia ya. Nah ini cocok, ini benar. Jadi memang kita kalau nggak mampu, nggak sesuai dengan kemampuan, ya jangan kita bawa. Nah, caranya gimana? Ada cara nanti. Cara mengurangi atau mereduksi yang namanya injury. Nah, ini tindakan yang dikalifikasikan sesuai dengan batas angkat ya. Kalau ditentukan di dalam workshop Australian ini, ya intinya ya kalau angkat 16 kg itu tidak perlu ditindakan khususnya. Kalau saya kira kalau nanti tergantung nih, kalau repetitif atau nanti prestasi terus menerus ya bahaya juga. Nah ini ada lebih dari 3-4 yang paling ini. Nah makanya dibantu dengan peralatan mekanis tadi yang tadi dalam gambar tadi itu, dengan cara mengangkat barang dengan troli tadi kan ya, alat bantunya. Karena tidak mampunya kita, sehingga takutnya nanti akan susah. Baik, ini asumsi beban stabil ini, saya kira beban stabil ini kalau kita menggenggam satu, jadi gini, manusia itu ada hal-hal yang sifatnya dibagi tiga ya, dari mulai kepala, mulai dada, badan ini ya badan, dada itu, kemudian ke bawah. Nah, dada itu mulai dari dada tangan ya, itu kedua, yang ketiga adalah kaki. Dan lagi pergelangan kaki. Sehingga ada yang namanya istilahnya nanti fleksi ya dan non fleksi gitu. Jadi yang memutar dan memutar. Nah ini kalau melihat dari kita dilakukan 1-2 kali per menit ini harus dikurangi beban. Jadi apapun yang kita kerjakan itu harus kita lihat dari kemampuan yang ada gitu ya. Nah ini ada aturan. Nah ini yang ketiga adalah durasi ya. Nah durasi ini kadang kita tidak mengeh. Nah kadang ini mengangkat barang, durasi ini asal ngangkat saja dengan waktu yang cukup lama, enak-enakan. Nah, akhirnya apa? Keluarnya CTD. Nah, CTD ini cukup serius ya, banyak juga yang kaitan CTD ini sampai ototnya itu robek ya, itu juga terjadi, juga ada. Karena bebannya terlalu atau lama waktu yang dia mengangkat barang terlalu lama. Nah, ini kerja berat ini ditentukan nih kriteria durasi porsi jabal lebih dari 10 detik. Jadi kalau kita kerjanya yang berat, mengangkat berat, 10 detik aja. Ya, nggak usah lebih lah. Kerja sedang ini 1 menit, ya kerja ringan ini 4 menit. Ini ada ketentuannya. Nah, yang keempat adalah frekuensi. Nah, frekuensi itu adalah keseringan dalam melakukan satu gerakan yang memang gerakan itu selalu dilakukan terus-menerus. Nah, ini harus dihitung dari pengulangan gerakan itu per satuan menit. Nah, ini takutnya nanti ada cedera, ya. Sehingga orang mengangkut barang 5 kali, ya. Angkat yang diangkat itu aja, 5 kali nih putaran, 5 kali jalan dan seterusnya. Nah ini contoh frekuensi yang disarankan oleh guru tenaga kerja itu bisa sekali-kali, bisa terus-menerus. Dewasa dan tenaga kerja muda berbeda. Nah ini nanti kita akan perhatikan kalau mengangkat barang 40 kg atau dewasa sekali-kali aja, boleh. Kalau wanita 15 kilo nih, boleh juga. Jadi kalau tiap hari gimana nih, kayak gotong yang orang tadi di Bulog ya, penggerak berapa? 7 beras ya, 7 karung atau berapa ya Allah ya. Nah ini di mana sih diterapkan di industri dan non industri? Saya kira banyak ya. Ini diterapkannya di sektor industri dan industri itu, di manufaktur sudah menyangkut ke sana juga, seperti industri, office work, home, dan customer product ini. Banyak home appliance juga banyak juga ya. Nah, contohnya adalah kayak sikat gigi itu ya. Nah, sikat gigi itu dulunya kan dia pakainya yang sifatnya kaku ya, nggak ada karetnya, bantalannya itu. Sehingga kalau kita nyikat ya akan sakit juga jempol kita dan jari kita, maka diberi bantalan karet. Itu salah satunya kaidah ekonomi. Nah, ini contoh pekerjaan-pekerjaan di manufaktur yang home appliance dan sebagainya ya. Ini kadang kita juga ini ya
kerjaan-kerjaan yang memang bisa memutar, bisa bungkuk, bisa miring. Nah, keadaan-keadaan inilah yang menyebabkan kadang kita tidak terpikir kaitannya tadi, kaidah 4 hal tadi, ya, baik itu frekuensi, durasi, beban, atau postur jangka. Ya, ini kalau kita lihat ternyata insiden cause penyebab tindakan tidak aman itu adalah karena position di dalam seseorang bekerja 30%. Nah, sehingga ya banyak ini ternyata memang paling banyak itu posisi kerja kita yang salah. Nah, ini hajat di ergonomi itu cukup banyak ya hajatnya, bisa di tempat kerja, peralatan kerja, ya lingkungan kerja tidak aman, beban kerja berlebih, prosedur kerja tidak standar, cara kerja tidak aman, anatomi tubuh yang tidak job satisfied. Ya. Nah, ini tempat kerja yang umum ya di dalam kita ada di tempat kerja itu contohnya adalah manual handling. Itu hal-hal yang memang selama ini kita banyak melakukan. Heavy lifting, ini juga angkat berat ya. Ini juga kadang kita nggak melihat lifting motion memindahkan satu barang juga kadang juga banyak. Kemudian pekerjaan yang memakan waktu panjang sehingga posisi kita janggal. Ini juga banyak. Kemudian repetitive movement ya ini juga gerakan yang berulang-ulang. Ada lagi juga yang tekanan. Ya. Nah, ini adalah risiko dan konsekuensinya. Nah, kadang kalau kita contoh nih manual handling ini risikonya adalah ini muskuloskeletal. Nah, konsekuensinya ini akibatnya orang tuh back pain, HNP, neck stiffness. Ya, ini juga banyak terjadi. Kalau orang jenis bahayanya repetitive movement juga muskuloskeletal, ini ada CTD, CPS, RSI. Ya, ini trauma, kumulatif trauma syndrome, kumulatif trauma disorder, dan repetitive strain injury. Nah, ini ada tool, ada equipment juga, ini kaitan muskuloskeletal, RSI, dan MSDS. Nah, overload, nah ini physical stress, kadang fatigue ya, akibatnya musculation, ini MSDS. Nah, ini risiko, sebenarnya risiko itu ada dua hal, ya, fisik dan psikis. Kalau kaitan fisik itu tadi yang MSDS dan sebagainya. Kalau psikis ya ada fatigue, ada headache, ya, dan sebagainya. Saya kira ini objeknya, saya kira udah. Nah, ini pengendalian yang saya bilang. Gimana sih pengendaliannya? Saya kira pengendalian ini dilihat juga kaitannya penyebab dan menghilangkan rasa sakitnya. Kadang kita melakukan sesuatu hal di dalam pekerjaan itu tanpa memikirkan adanya pengendalian yang kita alami. Ya, atau kita lakukan ya biasanya kalau teknik mengangkat kinetik ini, nah ini kita melihat bebannya dulu ya, kemudian posisi kakinya, tekuk lutut atau punggung lurus, kemudian uji beban, ambil pegangan yang kuat, angkat dengan kaki, tutup beban, katakan dengan hati. Nah, tadi yang tahap-tahapannya ini saya kira ya, jadi penyebabnya kita kalau mengangkat barang ya, kita ikuti dari lekukan tubuh kita, ini kaki ya. Kemudian kita angkat, kita mulai diangkat sedikit, kemudian sebagai titik tubuh adalah kaki ya. Dan juga ini punggung harus lurus, nggak boleh bengkok. Ini diangkat dan akhirnya diangkat seperti tindakan. Nah, ini pertimbangan kalau kita ngangkat sama tim, nah, semuanya peserta itu memiliki tingkat yang sama. Jadi suaminya juga harus sama. Nih. Jangan sampai kita tinggi 150, yang teman kita 200, waduh. Jadi nggak imbang tuh, makanya harus sama. Setidaknya sama. Satu orang harus mengendalikan ini ya. Misalkan kita ke lift nih, ada yang lift, ada yang perintah perhatian, mengikuti orang lain dan sebagainya. Kadang kalau kita di lift, jangan sendiri, pasti harus ada orang lain. Kemudian menggandakan orang itu bukan berarti menggandakan kapasitas ya. Nah, ini contoh. Jadi kalau orang mengangkat barang, ya angkatlah barang bersama-sama, minta tolong. Nah, ya. Kemudian ini ada menaruh kulkas ini, pintu mesin ya, kulkas. Itu dengan cara tambahan berupa harness ini ya.
yang mengangkat barang. Sehingga kita tidak risiko. Kemudian kalau kita memindahkan barang juga ini dengan alat bantu, ya, sehingga akan mengurangi cedera. Nah, ini contoh juga sama. Jadi kalau kita mengangkat barang dengan troli sebagai alat bantu atau forklift ini juga ya, dia mengangkat barang, ini juga menggunakan alat, ya, dan sebagainya. Nah ini juga, ini contoh nih, ada beberapa mungkin di perusahaan ini kadang ya kita di bagian packaging ya. Saya sering tuh kalau di packaging tuh kadang seksi itu menata barang itu untuk ditaruh di tempat yang telah disediakan itu. Kadang dari roller ini jalan, kita ambil, kita tata. Kadang kita membungkuk tanpa ada alat bantu berupa hidrolik ini. Nah ini membantu nih sehingga punggung kita itu tidak membungkuk. Sama halnya nih tadi juga roller ya, kita pindahin, ada yang bagian yang terima. Nah ini kayak ambulan juga sama ya. Jadi kalau saat membawa pasien ini ya, pasiennya itu dia otomatis nih kursinya dia tekuk langsung ke dalam mobil tersebut. Jadi tanpa adanya ini dia langsung otomatis. Nah ini ada yang tidak sesuai ya, tadi ya orang mengangkat barang, orangnya pendek, kereta apinya jauh, tinggi gitu. Ya ini juga bisa bermasalah. Nah ini juga sebenarnya bisa juga ya, jadi pengobatan nanti ya kita cari juga seperti apa. Nah, ada mungkin kalau klaim untuk ergonomi ini di perusahaan kadang melalui insuran ya. Nah, kalau di kontraktor ini juga banyak juga SMS ini yang juga nggak benar juga kerjanya dan banyak juga yang bermasalah. Ini alat-alat yang digunakan sebagai bantu di dalam bekerja, mengangkat orang ya harus berdua, cara yang benar ya, tumpuannya yang jadi tumpu adalah menjadi harus benar juga ya. Nah ini kemudian yang kedua adalah meringankan sakit. Nah, meringankan sakit bukan menghilangkan ya, menghilangkan sakit sementara. Kadang orang yang sampai tendonnya rusak, robek, dia dioperasi. Ya. Nah, kadang juga di punggungnya, kadang tadi low back pain atau saraf kejepit itu di bagian mananya ini juga bermasalah. Atau menggunakan ya ini ya pain Q. Pain Q itu sejenis obat yang atau sejenis ya mengurangi aja ini ya, mengurangi rasa nyeri. Nah yang berikutnya konseling. Apa sih sebenarnya konseling kepada ahli? Nah ini ada lagi yang menggunakan tusuk jarum ya. Ini untuk pengendalian aja. Nah ini contoh eksersis di dalam low back pain ya. Saat sejenak makanya di perusahaan itu ada namanya istirahat yang berselang-seling ya kan. Nah tujuannya sebenarnya untuk mengeksersaiskan tubuh kita ya, jangan sampai nanti terjadi low back pain. Ya ini gerakannya saya kira naik turun, kemudian kaki ditarik ya, kemudian nanti kaki ditumpangkan ke kaki lain, dia tekuk, kemudian kaki ditekuk ke depan ya, kemudian saat kita tiduran kita naik ke atas dan press up misalnya. Nah ini juga ada, nah ini makanya yang penting banget, ternyata sholat itu mengurangi resiko tadi, low back pain tadi, makanya nyeri dan sebagainya, alhamdulillah dengan adanya sholat membantu kita, makanya rajin-rajinlah sholat. Dan ini ada renang, nah ini renang, pengalaman itu renang itu bisa mengurangi nyeri pada punggung, ya. Kalau ada rasa punggung nyeri langsung renang, insya Allah akan mengurangi dan akan hilang. Atau ini dengan alat menurunkan tubuh kita secara kaki di atas miring ke bawah ya, turun miring ya. Nah ini cara ada juga di isoterapis. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu kita semua. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Pak Dedi, kepada Arif, ya. Untuk itu kami berikan kepada Mas Arif selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus Joko Susanto. Luar biasa teman-teman. Ya. Mohon izin untuk saya stop share
screen dulu ya, Pak. Oke. Oke. Ya, sudah. Baik. Ya, Nah, ini sudah ada yang bertanya Pak Joko, tapi sebelum itu saya mau memberi informasi terlebih dahulu ya buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini sebelum nanti kita lanjut ke dalam sesi diskusi. Nah, buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk mengupgrade sebentar. Pak Jokonya keluar, nanti Oh, di juga invite. coba. Ya, oke. Seperti gangguan sinyal. Tapi alhamdulillah tadi nggak keluar di saat isi materi ya. Oke. Ya. Oke, ya sudah muncul. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, ada informasi buat teman-teman semuanya terkait dengan cara mendownload e-sertifikat. Nah, berikut adalah tutorialnya. Tutorial download e-sertifikat webinar kolega konsultasi elemen K3. Ikuti langkah berikut ini. Anda bisa mendownload melalui aplikasi Mika Super App K3. Caranya, klik akun, kemudian klik pelatihan saya. Lalu, pilih e-sertifikat Anda, kemudian klik sertifikat. Lalu Anda juga bisa mendownload melalui website light.mediatama.co.id. Caranya, klik akun, kemudian klik masuk, lalu masukkan email dan kata sandi Anda. Kemudian klik sertifikat, lalu pilih sertifikat Anda. Tutorial absensi webinar kolega. Konsultasi elemen K3. Klik link absensi yang diberikan di kolom chat Zoom. Kemudian isi seluruh kolom dengan lengkap. Lalu klik kirim. Oke, nah itu tadi dia cara untuk mendownload e-sertifikat dan juga cara mengisi absensi. Absensi nanti akan kita berikan setelah ini ya teman-teman semuanya. Kemudian selanjutnya buat teman-teman yang ingin menonton kembali untuk mengulang kembali materi-materi yang sudah ada di kolega, silakan nanti bisa mensubscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni dan juga ada beberapa video-video tentang K3, pertanyaan seputar K3 ini dijawab semua sama Kak Cik Deni. Segera di subscribe, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Cik Deni. Kemudian informasi selanjutnya adalah mengenai lisensi dan juga SKP. Nah, ini akan disampaikan oleh Kak Cik Deni. Silahkan Kak Cik Deni. Oke, terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Agus Joko. Oke Bapak Ibu semua, nah kalau Bapak Ibu semua punya SKP, terutama Liga 3 Umum, pastikan SKP tersebut jangan sampai expired. Kenapa? Karena kalau sudah lebih dari expired 1 tahun, teman-teman harus ikut refreshment. Nah, refreshment agak ribet nih, karena harus ikut observasi lagi, presentasi makalah lagi, ujian lagi, aduh ribet banget. Jadi pastikan 2 bulan sebelum expired, lakukan perpanjangan untuk SKP, khususnya SKP Alika 3 Umum, Alika 3 Listrik, kayak gitu ya. Nah, Mediatama ada paket nih, hanya 1,499 aja, teman-teman bisa untuk memperpanjang SKP. Dan enaknya lagi, bayarnya nanti ketika SKP sama lisensinya keluar. Termasuk juga yang bersifat operator seperti konstruksi, SPV peranca, operator alat berat, teknisi listrik, dan lain-lain. Bayarnya nanti, jadi dulu, baru bayar. Enak kan? Oke, selanjutnya kalau perusahaan Bapak Ibu semua ingin sertifikasi SMK 3, nah ini ada kontraktor pabrik nih ya, Bapak Ibu semua bisa ikut sertifikasi SMK 3 untuk kontraktornya agar kontraktornya bisa menerapkan SMK 3 dan bisa ikut tender. Pak, kalau mau langsung paket gimana Pak? Kita juga ada paket nih 4 sertifikat sekaligus ya, 9.001, 14.001, 45.001, dan SMK 3. Nih, khusus untuk kontraktor konstruksi nih, biasanya mau yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu semua ingin terjun ya ke dunia K3, pastikan Bapak Ibu semua harus punya kompetensi di bidang K3. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu semua pendidikannya minimal D3, ikutnya Liga 3 Umum ya. Nah, kebetulan Mediatama sekarang sudah ada LSP, namanya LSP K3 PAS.
Jadi Bapak Ibu semua, kalau training ahli K3 umum di Media Tama itu langsung dapat ahli K3 muda versinya BNSP. Jadi 1 kali pelatihan bisa dapat Kemenaker dan dapatnya BNSP. Enak kan? Seru kan? Ya. Nah, bagi teman-teman semua yang pendidikannya SMA, SMK, nah ini juga ya, teman-teman bisa ikut yang ahli K3 muda BNSP. Ya, karena ahli K3 Kemenaker tadi kan minimal D3. Nah, di sini juga Media Tama ada cicilan 0% ya tanpa syarat apapun. Jadi teman-teman kalau nggak ada biaya, yang teman-teman SMA bisa ikut di sini nih. Daftarnya hanya 500.000 aja, lalu 3 jutanya dicicil selama 10 kali. 300.000 per bulan ya. Tanpa ada syarat apapun, teman-teman bisa dapat sertifikat BNSP khusus untuk teman-teman yang pendidikan SMA, SMK kalau mau terjun di bidang K3. Dan di program ahli K3 muda BNSP ini juga kita ada program barter ya. Jadi kalau perusahaan teman-teman semua ngerekrut alumni dari Media Tama untuk sertifikasi ahli K3 muda BNSP, 1 orang direkrut, kita juga kasih 1 orang gratis ikut ahli K3 muda BNSP. Wah, asik banget nih. Nah, kalau sudah punya ahli K3 umum, lanjutin lagi ke auditor SMK 3. Nah, kabarnya auditor ini nanti 2023 akan ada kenaikan. Jadi pastikan Bapak Ibu semua ikutnya yang bulan ini dan bulan depan ya. Hanya 2 batch saja tersisa. Nanti 2023 akan ada kenaikan ya. Pastikan Bapak Ibu semua kalau sudah ahli K3 umum lanjutin ke auditor SMK 3. Nah, kalau Bapak Ibu semua kerjanya di kontraktor kelistrikan seperti PLN ya, teman-teman ikut yang teknisi K3 listrik khusus untuk pendidikan yang SMA SMK. Tapi kalau misalkan pendidikan Bapak Ibu semua D3 ikut yang ahli K3 listrik, ini tatap muka 18 hari di Media Tama ya. Ini sangat terjangkau sekali, hanya 13 jutaan saja. Kalau kita kerja di kontraktor konstruksi, kita harus punya juga kompetensi ya di bidang ahli muda K3 konstruksi, apalagi Indonesia sedang membangun IKN. Nah, ini pasti sangat dibutuhkan nih teman-teman ya, apalagi kontraktor yang mau ikut tender. Kalau kita mengawasi dan merencanakan peranca, harus punya certified namanya supervisor peranca. Tapi kalau kita membongkar dan memasang peranca, namanya teknisi K3 peranca. Pastikan teman-teman disesuaikan dengan kompetensi ataupun bidang kerjanya. Ini sangat penting sekali nih buat teman-teman semua yang kerja di kontraktor konstruksi. Kalau teman-teman tergabung dalam tim keadaan darurat, ya khususnya pemadam kebakaran, harus punya minimal kelas D ya. Ini trainingnya 4 hari, 1 hari praktek memadamkan api menggunakan APAR dan fire blanket, serta teori-teori yang lain. Ini hanya 2 jutaan aja kalau teman-teman menggunakan kode referral, ya. Ada juga voucher dari Media Tama. Termasuk juga petugas P3K. Di sini nanti teman-teman akan belajar untuk ya membidai ya untuk pertolongan pertama pada kecelakaan, jatuh dari ketinggian dan lain-lain ya, termasuk CPR ya, ada praktek-prakteknya. Nah, kalau kita bekerja di ketinggian, misalkan kita melakukan pengelasan, selain kita punya certified welder, kita juga harus punya certified TKBT. Kalau kita misalkan mengelas di ketinggian. Nah, kalau TKBT ini adalah bekerja di ketinggian masih di atas platform, seperti di atas perancah. Tapi kalau teman-teman bekerja di ketinggian menggunakan akses tali, ya bergelantungan kayak gitu, nama certified namanya TKPK, ya gitu. Nah, ini sering dipalsukan nih teman-teman semua ya, lisensi forklift. Nah, di Media Tama pasti asli dong. Lisensinya bisa langsung di-track ke teman k3.id ya. Ini teman-teman nggak perlu khawatir. Training forklift teman-teman nggak perlu hadir ke Jakarta. Jadi kalau teman-teman kerja misalkan di daerah di Papua, di Kalimantan, di Makassar, selama di pabrik ataupun kontraktor di area tempat Bapak Ibu semua ada forklift, langsung praktek di sana, nanti ujiannya pakai Zoom ya. Prakteknya tetap blended tapi pakai Zoom. Nah, jadi nggak perlu datang ke Jakarta. Ini juga sangat terjangkau sekali, hanya 2,5 juta aja. Kabarnya juga 2023 akan ada kenaikan ya. Ini dia ATK yang Bapak Ibu semua akan terima, kita akan kirim melalui Tiki ya. Nah, ini ada tas, ada block notes, ada lencana, dan ada kartu flash BCA sebagai kartu alumni ya. Nah, ini satu-satunya di Indonesia. PJK3 memberikan kartu flash BCA serta kemeja safety yang lain. Nah, kalau Bapak Ibu semua tertarik dengan jaket yang kita gunakan, Bapak Ibu semua bisa masuk ke Media Tama Online Shop. Semua souvenir, semua kelengkapan ATK yang ada di Media Tama ada semua di Media Tama Online Shop. Termasuk teman-teman kalau mau cicilan, Pak, kalau saya mau cicilan gimana, Pak? Bisa juga menggunakan kartu kredit 0 rupiah juga, 0% juga ya, bukan 0 rupiah. 0% juga Bapak Ibu semua bisa masuk ke Media Tama Online Shop. Cek aja di sana. Oke, silakan Pak Arif dilanjutin.
Oke, nah teman-teman kalau misalkan kita ingin belajar secara mandiri, nah teman-teman bisa belajar melalui Milea atau Media Tama Learning Academy. Di sini akan banyak sekali video-video e-course tentang K3, jadi teman-teman bisa untuk mengaksesnya di milea.app. Silahkan kunjungi untuk bisa teman-teman pelajari secara mandiri. Dan ini juga ada sertifikatnya. Oke, nah selanjutnya kalau misalkan teman-teman ingin mencari pekerjaan, kemudian juga di mana bingung ya, nah di mediatama.co.id sudah ada menu karir, jadi teman-teman silakan nanti untuk pilih menu karirnya, kemudian akan ada ratusan lowongan kerja sesuai dengan teman-teman yang inginkan ya, sesuai dengan gaji, kemudian sesuai dengan lokasi, itu juga akan ada di mediatama.co.id. Dan tentunya juga teman-teman masuki CV yang menarik. Nah, caranya gampang juga nih, di aplikasi Mika Super FK3 sudah ada menu buat CV online. Caranya gampang teman-teman, silahkan bisa kunjungi di aplikasi Mika Super FK3, kemudian pilih buat CV online, lalu tinggal pilih aja menunya atau pilih aja template-nya, silahkan teman-teman pilih sesuai keinginan, kemudian tinggal diisi saja kolom-kolom yang memang masih kosong. Nah, di sini teman-teman silahkan untuk diisi, dan juga kalau misalkan ada data pendukung seperti sertifikat, tinggal di-upload saja. Kemudian setelah itu nanti teman-teman bisa mendownload CV-nya, tinggal klik download sekarang, nanti otomatis CV-nya akan terdownload. Nah, kalau misalkan ingin lihat historinya juga ada nih di menu akun, kemudian history CV. Nanti akan ada beberapa CV yang memang teman-teman buat, misalkan ada 1 atau 2, tinggal di-download aja sesuka hati teman-teman semuanya. Ada juga menarik lagi nih teman-teman, untuk mendapatkan uang saku sebesar 3 juta per bulan. Caranya gampang. Caranya adalah silahkan teman-teman bisa memberikan referral ya. Jadi setiap aplikasi Mika Super FK3 itu ada yang namanya kode referral. Caranya klik akun, kemudian ada menu referral. Nah, menu referral ini teman-teman yang pertama harus mengcopy atau menyalin kode referralnya ketika teman kita ingin ikutan pelatihan di Mediatama. Pilih aja untuk menu pelatihannya, kemudian klik proses pemesanan, nanti akan ada nih menu kolom kode referral. Nah, silakan nanti itu kode referralnya diisi sama punya kita, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan 5% dari total pelatihannya. Nah, teman kita yang memasukkan kode referral itu mendapatkan potongan sertifikasi sebesar Rp100.000. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini nih, ada nama referralnya dari siapa. Tinggal nanti langsung transfer aja teman kita yang ingin mendaftar di Mediatama, lalu nanti otomatis kita sudah terdaftar sebagai yang mereferensikan orang tersebut untuk mengikuti pelatihan di Mediatama, dan tentunya kita mendapatkan komisinya. Nah, kemudian cara tarik saldonya gimana? Cara tarik saldonya masih sama di menu referral. Kemudian yang pertama teman-teman silahkan isi terlebih dahulu untuk rekeningnya. Silahkan klik ubah rekening, kemudian nanti diisi secara lengkap. Setelah diisi, klik simpan. Lalu kemudian nanti teman-teman silahkan bisa klik tarik saldo. Nah, pas klik tarik saldo ini, teman-teman silahkan tarik saldo minimal 1,3 juta rupiah. Jadi kalau misalkan belum sampai 1,3 juta, silahkan disimpan terlebih dahulu secara akumulatif. Nanti setelah 1,3 juta baru teman-teman bisa ajukan withdraw ya, untuk bisa menarik saldonya secara habis di 1,3 juta juga bisa. Nah, kemudian untuk cara share pelatihannya juga gampang. Pilih aja pelatihan yang ingin di-share, kemudian nanti klik titik 3 yang ada di kanan atas. Nanti otomatis teman-teman muncul nih ada bagikan pelatihan, bisa ke WhatsApp, ke Instagram, ke sosial media, teman-teman bisa dibagikan. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin tanya ke PIC pelatihan, nah, silakan klik WhatsApp, atau ingin telepon langsung ke tim kami, silakan hubungi kami. Atau misalkan ingin mengunduh proposal juga bisa klik unduh proposal. Nah, buat teman-teman semuanya, jika ingin mengetahui informasi lebih detail mengenai pelatihan, sertifikasi, Kemenaker RI ataupun BNSP, atau bahkan in-house training, silakan hubungi nomor yang tertera di depan layar kita semua. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami @mediatama dan juga Facebook Tama Mediatama Sertifikasi. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Denny dan juga follow TikTok-nya Kak Cik Denny. Oke. Ya, kita lanjut ke sesi diskusi nih, Pak Joko dan juga Pak Denny. Sudah makin banyak yang bertanya. Silakan Pak Joko dan juga Pak Denny.
Oke, kita mulai dari pertanyaan dari Pak Maulana Arya Dinata. Ya, jadi Bapak Ibu semua kalau pertanyaannya mau dibacakan jangan live dulu ya. Kalau udah live saya nggak akan bacain pertanyaannya. Dan pertanyaan harus sesuai dengan materi kita siang ini. Pertanyaan dari Pak Maulana mengenai jam kerja. Misalkan berapa lama seorang pekerja bisa fokus dalam melakukan pekerjaan nih Pak. Sebagai seorang SHE program yang harus dilakukan oleh perusahaan itu agar fokus si pekerja itu apa nih kira-kira supaya mencegah kelelahan dalam bekerja. Silakan Pak. Di unmute dulu Pak, suaranya belum masuk. Iya Pak, oh, jadi mohon maaf ya. Halo. Ya, bisa dengar Pak. Halo. Ya, bisa dengar Pak. Siap. Oh ya, alhamdulillah. Jadi mohon maaf nih ya. Baik, Bapak Maulana nih ya, Arya Dinata ya, menanyakan kaitan periode jam kerja 8 jam kerja itu yang lebih efektif fokusnya itu yang untuk mencegah itu tadi ya, apa gitu konsep pekerja itu mencegah kelelahan dan sakit itu apa. Nah, kita buat nih Pak Maulana, kadang kita ini kan yang namanya time kerja itu kan ada ya, mulai kalau masuk kerja jam berapa gitu ya kan. Kadang kalau kita kan jam 8.30 ya. Nah, itu kita buat itu dengan frame waktu yang 2 jam, 3 jam setelah itu kita jeda 15 menit Pak, atau 10 menit lah gitu. Nah, kenapa? Karena kita ini otot itu perlu ada namanya relaksasi Pak. Gitu. Jadi kalau supaya tidak terjadi fatigue itu kita harus relaksasi. Ya, kadang kita juga kalau duduk lama, nah apalagi di depan komputer, lama-lama kita ya penat juga ya kan dan seterusnya. Nah, itu makanya ada namanya refreshing. Kurang lebih kita buat 10 menit atau 15 menit lah. Nah, kemudian nanti kita round lagi ke yang waktu yang untuk istirahat total yaitu jam 12 sampai jam 1 itu kan 1 jam ya. Nah, itu full itu. Nah, itu nanti diselingi dengan makanan yang bergizi dan seterusnya lah gitu. Karena akan mereset kembali produk kalori yang kita makan itu tadi yang dari awal kita kerja akan hilang tadi ya, kita refresh kembali dengan asupan makanan yang seimbang atau bergizi. Nah, kemudian nanti di berikutnya nanti jam 1 sampai jam setengah 3, jam 2.30 itu adalah itu jeda 15 menit lagi gitu. Sehingga bisa nanti akan terjadi baru mengurangi fatigue tadi Pak. Saya kira hanya pengaturan itu aja Pak Denny dari saya. Itu bisa dilakukan di perusahaan tuh memang seperti itu untuk mengurangi fatigue. Kan orang kan jenuh tuh banyak ya kan. Nah, seperti itu aja. Itu mengurangi. Saya kira itu Pak Denny ya. Pak Maulana ya, jadi ada rentang waktu untuk kita refresh ya, seperti penyegaran, dengerin musik atau gimana gerakan-gerakan yang bikin kita tetap fokus gitu ya. Oke, lanjut lagi dari Pak Riptiawan ini, Pak Joko. Dia bertanya Ya. mengenai tetangganya yang sering ngangkut beras ya, beras kayak gitu ya. Tiap hari dia ngangkut tuh lama-lama tadinya berdiri jadi bongkok kayak gini nih Pak. Nah, ini recovery untuk postur janggal seperti itu kayak gimana sih Pak? Ya, jadi ini ada ketentuan tadi kaitan umur kan ya. Nah, sebenarnya risiko kita posisi janggal itu dimulai dari awal kita melakukan aktivitas kerja yang salah, sehingga akan akumulasi sehingga fraktur dari otot dan tulang itu akan mengikuti beban tadi berlebih tadi. Nah, sehingga kalau sudah membungkuk, kalau logikanya kalau mau ditegakkan lagi ya saya kira nggak akan bisa secara normal ya. Ya hanya bisa mengurangi yaitu dengan cara salah satunya adalah stop kerjaan itu. Jangan sampai diulangi lagi. Ya, kemudian yang kedua ya ini pun bisa dengan relaksasi pinggang tadi yang saya katakan tadi ada seperti NH ya kan. Kemudian tadi ada sambil duduk ya
sambil dia itu selungkup ya kita angkat ininya ya itu pun hanya ini aja sebatas ya yang dipaksa itu pun itu akan mempengaruhi karena tulang kalau udah membungkuk itu agak sulit untuk direkoveri kembali secara normal. Ya kalau bisa ya harus stop dari apa yang kita kerjakan itu. Nah untuk itu maka program-program di lapangan itu kadang ya itu tadi Pak, ada namanya relaksasi di dalam setiap kerjaan dia, gitu. Terutama yang berisiko tinggi ya. Dia belajar di packaging tuh biasanya. Nah, itu stressingnya cukup tinggi di packaging. Yang saya lihat itu packaging banyak yang orang-orang tuh tanpa mengindahkan apa yang dia bawa itu, yang penting kebawa. Nah, sehingga bermasalah lah. Saya kira itu Pak Denny, ya tinggalkan kerjaan itu, ya kemudian recovery-nya ya dikit-dikit aja gitu ya. Kalau udah dibengkokin gitu ditaikin atas malah patah bahaya karena sangat rapuh. Itu tergantung ini juga umur ya. Kalau umur 45 ke atas sudah bahaya, ya kan. Kalau dinaikin malah patah malah bahaya lagi, ya kan. Gitu Pak. Iya, itu aja sih Pak Denny. Jadi gitu ya Pak Riptiawan ya, recover ini ya rada susah, apalagi kalau udah bungkuk, kalau pakai yang kretek-kretek kayak yang sekarang lagi ngetren itu juga ngeri banget ya, jadi patah nanti ya, jadi beresiko ya. Iya. Yang harus kita lakukan adalah stop pekerjaan tersebut ya. Jadi kita recovery sedikit-sedikit, berenang juga bisa juga ya Dok ya. Ya, bisa ya. Oke, berenang juga bisa. Oke, gitu ya Pak Riptiawan ya. Lanjut lagi nih, masih nyambung nih pertanyaannya. Ini mungkin dari Pak Alfian Tito bertanya. Bagaimana untuk mengukur posisi kerja pada saat mengelas nih Dok, terutama pada saat di area plan produksi. Nah, mengelas itu kan cenderung jongkok kayak gitu. Nah, itu kayak gimana tuh supaya posisi kerja itu sudah aman untuk bekerja? Silakan. Ya, terima kasih nih Pak Alfian ya. Ini pekerjaan yang memang membutuhkan membungkuk ya. Sebenarnya tadi dikatakan kalau membungkuk itu kan ada waktu jeda ya. Waktu jeda yang memang harus kita tahu waktunya itu tidak boleh lebih dari, kalau kerjaan ya tadi ada kriterianya tuh, kerja berat, kerja ringan, kerja sedang ya kan. Nah, itu tidak boleh lebih dari sekian menit ya kan, 10 menit tadi ya. Kalau berat kan 10 detik ya. Nah, ini karakteristik untuk mengelas. Saya kira pengelasan ini tidak juga misalkan pengelas ini banyak nih ya. Kalau ada yang di dalam lautan juga ada ngelas ya Pak Denny ya. Saya kira ada tuh yang api galas tuh ada di dalam lautan, ada di gorong-gorong, ada di ketinggian dan sebagainya. Nah ini kaitannya karena dia duduk, maka mengelas itu harus objeknya tidak boleh di bawah tanah sehingga rendah, tubuh kita rendah. Nah setidaknya dia harus naik ke atas di pangku itu ya, artinya di pangku dengan meja dan seterusnya, itu akan mengurangi kita membungkuk. Karena kalau kita membungkuk juga bermasalah. Dan itu pun ada waktu jeda waktu ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kalau membungkuk itu nggak boleh ya terus-terusan begitu, nggak boleh. Ya kaitannya lebih dari, tadi kan ada yang 10 menit lebih ya kan gitu. 15 menit atau 20 menit itu. Ya, tidak boleh. Kalau saran saya ya bagi Pak Alfian ini ya harus kita lihat dulu ya di mana lokasi yang memang harus kita ini harus kita lihat dulu resikonya apa. Gitu. Nah kalau memang bisa diperlakukan dari objek kerjanya itu bisa kita lakukan. Kalaupun tidak bisa ya berarti waktunya aja yang kita kurangi Pak Denny. Karena kita tidak boleh terlalu lama. Itu aja sih Pak Denny ketentuannya sih. Ya. Oke, gitu ya Pak Alfian itu ya, intinya harus dilakukan identifikasi bahaya ya dan risikonya apa, dan baru nanti kita lakukan pengendalian risikonya dengan melakukan pencegahan-pencegahan seperti tadi ya, metode engineering dengan metode bagaimana kita mengelas dengan aman ya supaya ada ergonomisnya ya. Oke, lanjut lagi pertanyaannya dari Pak Krisantus. Nah, Pak Krisantus ini terkait dengan behavior. Bagaimana kalau perusahaan itu tidak memperhatikan alat-alat penunjang K3 ya, khususnya yang bagian ergonomik tadi,
Solusinya gimana tuh Pak? Apakah kita harus ngomong ke manajemen atau kayak gimana nih cara ngomongnya atau kita Ya, ya, ya. Nah, terima kasih Pak Presiantus ini Triputra. Ini mungkin Bapak ini di bagian HET ya. Saya kira ya tidak cermat ya di dalam melihat objektifikasi bahaya yang ada di perusahaan Bapak ini. Nah, kita buat suatu, kalau istilah di dalam Indonesia itu ada istilah ARP. ARP itu untuk memastikan manajemen ya. ARP itu adalah A-nya itu antisipasi. Ya, antisipasi, rekognisi, kemudian yang evaluasi, dan P-nya pengendalian. Bapak bikin itu, identifikasi dulu. Kira-kira ini benar nggak sih permasalahan ini karena alat-alat tidak ergonomis? Anda pastikan identifikasi benar-benar memang tidak ergonomis, dibuatlah itu suatu laporan. Nah, untuk memastikan itu, maka direkognisi. Ya, pahami dulu nih, kalau terjadi kerjaan seperti ini, itu risiko bahayanya apa? Nah, Bapak tuh foto tuh atau divideokan, silakan itu adalah satu pembuktian yang memang nyata dari pekerja Bapak itu di situ seperti apa. Ya, diperolehnya banyak kan, itu datanya dari mana semua bisa lah. Yang ketiga, Bapak harus memonitoring dan menguji. Ya. Benar nggak sih ini orang kegiatannya itu tadi misalkan memutar bolak-balik, memutar atau mengangkat. Nah, kira-kira efek apanya yang terjadi seandainya orang itu mengangkat yang berlebih dan juga memutar yang terus-menerus? Pasti ditanya dong, Bapak melakukan ini kira-kira keluarnya apa sih? Kan gitu ya. Oh, saya sakit nih, Pak. Punggung saya sering sakit, kemudian lengan saya juga sering sakit dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa dilihat Bapak menggunakan supaya lebih pasti, menggunakan namanya body map system, jadi MBS ya. Nah, itu nanti item-item dari faktor dari di situ. Ini hanya untuk memastikan manajemen bahwa kita ingin menggunakan atau program ergonomis di tempat kerja. Gitu. Sehingga manajemen tahu, oh ini website-nya itu ini, mode map-nya itu ini, dan yang karena itu ini, dan memastikan. Nah, kemudian yang P-nya tadi pengendalian. Nah, otomatis dong, apapun yang kita lakukan, action yang kita lakukan itu pasti ada pengendaliannya berupa apa. Ya inilah yang nanti kita lihat dari segi tadi yang Pak Deddy bilang benar tuh, ada hierarki pengendalian, ada engineering, ada arbitration, ada lagi nanti substitution ya, ada terusnya lagi sampai dengan APD. Nah, itu semua dilakukan. Ya, jadi intinya adalah memastikan dulu efek dari apa yang dia kerjakan si pekerja itu, efeknya apa, terutama injury, Pak. Itu aja. Saya kira itu Pak Denny bisa dilakukan. Pak Krisantus ya. Jadi kalau berbicara sama manajemen harus dibuat sedemikian rupa, dan kalau bisa juga berbicara mengenai risiko apa yang terjadi kalau perusahaan tidak menerapkan ketiga, khususnya di bagian ergonomisnya ya. Oke, lanjut dari Pak BC Mulyana ya. Pak BC ini kerja di sektor pertambangan ya. Di industri pertambangan kecelakaan kebanyakan terjadi karena faktor human error, karena ada faktor fatigue dan faktor psikologis atau operator yang stres kerja. Nah, sebagai seorang HSE di sebuah perusahaan, kira-kira nih Pak, langkah-langkah pengendalian administrasi atau SOP itu teknisnya itu kayak gimana sih Pak yang bisa ditempuh untuk meminimalisir mencegah terjadinya kecelakaan yang tadi? Nah, silakan nih Pak. Ya, oh ini mantap ini ya kalau di offshore ini. Karena di offshore ini pernah juga ya, banyak orang stres pada ini. Ya, stresnya apa ya, karena dia fokus dengan shift kerja yang 223 nih ya, atau 222 ya. Ya, ini yang sistem yang memang shift kerja seperti itu. Jadi kita tahu dulu ya apa penyebab stres ini. Ya, kita tanya, makanya kita survei dulu apa sih stresnya itu, stres karena nggak ketemu keluarga di rumah, atau stres karena dengan overload
pekerjaan atau kerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau seperti apa, ya kan? Kalau segi dari fatigue itu relatif ya, relatifnya semua kerjaan pasti fatigue dong. Cuma fatigue-nya fatigue seperti apa dulu gitu. Nah kalau kita lihat banyak hal-hal pengendalian dilakukan. Kalau seandainya tadi banyak stresnya, ya berarti kita lihat dulu stresnya karena apa, ya. Karena pekerjaan, berarti pekerjaannya overload apa enggak. Kemudian pembagian kerjanya seperti yang ditetapkan di situ itu seperti apa, ya kan. Dan itu juga gimana istirahat dan seterusnya. Karena kan tadi dikatakan risiko dan konsekuensi dari aktivitas kerja itu kalau yang overload itu kaitannya dikatakan kalau overload terlalu besar ya mereka juga stres, ya kan. Misalkan mengangkat barang terlalu berat ya berarti fisiknya kan kena tuh sehingga menjadikan fatigue. Nah kalau stresnya karena jauh dari keluarga itu lain lagi cerita ya. Nah kadang kita stres kerja itu memang penilaiannya ya cukup panjang dan cukup banyak ya. Bukan stres apa. Dari segi gaji kan sekiranya kalau kan lebih dari cukup ya. Kalau digaji itu tadi katakan ya hal yang dilakukan dulu kaitannya identifikasi, kemudian nanti dilihat ya jenis kerjanya apa, kemudian kalau memang udah ketemu barulah kita melakukan pengendalian sesuai dengan kaidah pengendalian. Ya, misalkan dari alat kerjanya yang memang berat sehingga dia mengangkat beban yang terlalu berat, maka dipakai alat bantu berupa alat yang namanya kalau misalkan menggotong pipa besar ya pakai alat kren yang menggotong pipa itu, gitu. Atau yang lain lah gitu ya. Nah ini kadang kita berpikirnya harus seperti itu di manajemen. Nah, ini memastikan manajemen agak susah Pak Denny. Saya pernah juga memastikan ini ya salah ini kalau begini, risiko nanti akan terjadi, klaim nanti akan banyak. Tapi manajemen nggak ngerti, maunya pokoknya profit dulu yang diurus, ya kan? Tapi dari segi keselamatan orang nggak mau. Tapi kita harus punya tadi kuncinya adalah risikonya apa, kemudian nanti besarnya risiko itu apa, akan efek terjadi apa dan seterusnya. Ini akan lebih besar. Saya kira itu Pak Denny ya. Oke, gitu ya Pak BC Mulyana ya terkait dengan ergonomik di pertambangan. Lanjut lagi dengan Pak Biran Fajri. Nah, ini singkat aja di sistem pengukuran lingkungan kerja itu ada standar SNI 19/2021 ini mengenai rebak dan rula. Ini metode ini apa nih Pak untuk pelaksanaannya ini pengukuran ergonomi ini diterapin atau kayak sekarang? Silakan Pak. Ya. Ini nanti gini Pak, ini nanti akan kita bikin untuk ergonomi Pak Denny ya. Nanti ada sesi tersendiri, kalau nanti kalau Pak Biran ya, saya ingin fokus kepada reba, rula, atau owas dan sebagainya lah. Itu alat ergonomik, tool ergonomik. Boleh Bapak melihat untuk menganalisis suatu risiko ergonomi, alat-alatnya banyak. Ya, tadi Bapak bilang adalah salah satunya metode reba dan rula. Itu hal-hal yang memang berbeda antara reba dan rula. Nah, nanti kita bikin lagi Pak Denny ya, khusus untuk ini spesifik. Jadi boleh saja kita menggunakan reba dan rula. Tapi saya tanya dulu, reba dan rula itu digunakan adalah banyak yang perusahaan yang manufaktur, Pak. Contohnya nih, dilihat dulu nih, kira-kira masalah di situ, orang itu keluarnya apa? Ya, keluarnya misalkan, karena menggunakan fisik tangan banyak, tangannya banyak nih secara, kan di atas itu ada 3 bagian tubuh. Kepala, kemudian nanti ada yang tengah adalah tangan dan bahu, kemudian yang bawah adalah kaki dan jari-jari kaki. Nah, yang paling banyak yang mana ini? Nah, antara rula reba itu berbeda. Walaupun itu perhitungannya nanti akan mengarahnya sama juga. Tapi kalau kaitan rula nanti skor ratingnya itu hanya 7 maksimal.
Nah, kalau reba nanti 14. Nah, ini kan berbeda ya. Jadi makanya dilihat dulu kira-kira permasalahannya itu aktivitasnya makan fisiknya yang mana? Apakah yang kakinya, apakah tangannya, ya, apa dalam hal ini adalah punggung belok balik begini ya. Nah, itu bisa nanti kita lihat. Jadi begitu ya Pak Biran. Jadi semua bisa dilakukan tergantung dari apa yang dilihat dulu yang paling berisiko apa ya. Nanti kita lanjut nih reba dan rula kalau Pak ini ya. Oke, jadi Itu Pak ini ya. metode untuk pengukuran ergonomi itu banyak ya Pak ya. Salah satunya badan rula yang ada di SNI 9011-2021. Tapi kuncinya adalah kita kembalikan lagi dengan risiko yang ada di perusahaan tersebut. Ergonomi itu risikonya yang paling banyak yang mana, baru nanti kita bisa tentukan metode mana yang paling efektif untuk melakukan pengukuran ergonomi tersebut. Gitu ya Pak ya? Iya, Oke, betul. lanjut lagi dengan oke, ini dia. Oke, Bapak Ibu semua, saya bukakan kesempatan untuk langsung bertanya kepada Pak Agus Joko Susanto. Silakan Bapak Ibu semua untuk raise hand. Nanti saya akan bukakan, Bapak Ibu semua bisa langsung bertanya ya. Silakan, yuk. Silakan tekan tombol raise hand yang ada di HP-nya atau ada di laptopnya. Nanti saya akan bukakan langsung bertanya kepada Pak Agus Joko. Silakan di raise hand ya. Saya lanjut ke pertanyaan Pak Yodi. Pak Yodi masih ada nggak di sini ya? Oh, masih ada. Pak Yodi bertanya mengenai relevansi antara atas format. Yang ingin saya tanyakan adalah different. Maksudnya gimana? Bagaimana dengan kondisi pekerja yang bekerja pada kondisi alat yang differentnya perbedaannya tidak sesuai dengan postur tubuh, mungkin dia ketinggian alatnya, atau intinya dianya yang terlalu tinggi, alatnya terlalu pendek. Nah, itu gimana Pak? Silakan. Ya, baik Pak Yodi ya, ini kita melihat dari suatu alat ya, dan itu menentukan orangnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita beli alat itu nggak sesuai dengan orangnya, makanya dibuatlah yang secara ergonomi. Nah, kalau seandainya alat itu berbeda, ya, sehingga ini akan jadi suatu masalah nanti di tempat kerja itu. Nah, karena sesuai juga orangnya kan gitu ya. Nah, padahal di dalam antropometri nanti ada itu perhitungan, yaitu untuk dimensi tubuh. Itu dulu Pak. Jadi kalau membeli alat itu diukur dulu antropometrinya, sehingga akan ketemu tuh, ya kan, alat-alat yang sesuai dengan apa yang kita inginkan bisa ketemu. Nah, kadang kita begini, perusahaan nggak mau tahu, ini alatnya bagus, import dari luar negeri, ini dari Amerika, dari Eropa. Nah, tahu Arif ya, Mas Arif berbeda dengan notabene alat-alat itu besar, tinggi. Itu kayak di Alfa tuh Pak, pada itu kalau saya lihat itu, aduh, alat ronsen, alat macam-macam itu untuk, aduh, itu orang gede-gede semua itu. Ya, tapi alatnya memang itu diperluin, ya. Sehingga mau nggak mau kita desain ulang tanpa merubah fungsi dan kualitas alat itu dengan cara modifikasi alat dengan teknik engineering, kayak gitu. Makanya ada namanya pengendalian secara engineering dengan cara tadi, kalau terlalu tinggi alatnya, orangnya pendek, nah kita diberi tumpangan tuh ya, kakinya pas menjangkau alat itu, atau orangnya tinggi tapi alatnya pendek, nah berarti alatnya yang ditinggiin ya, itu akan mengurangi kaitan risiko tadi ya. Saya kira tadi udah menyangkut kita beda-bedain ya tadi ya, kan ada 3 ya, people of different, people limitation, people clinical aspek gitu ya. Nah itu 3 itu. Nah makanya harus sesuai. Oleh karena itu banyak sekarang ini sudah perusahaan-perusahaan di luaran itu dia mendirikan di Pak Yodi ini atau Pak Denny ya, kita banyak ya resensinya dari sana, tapi dirikannya di Indonesia, di Cikarang di mana gitu, atau di mana, sehingga cukup menyesuaikan di tempat kita, di tempat Indonesia. Ya kadang ya tanpa merubah alat itu ya, tetap hanya dirubah dari segi mungkin ukuran, bentuk dan sebagainya. Tapi fungsinya sama. Saya kira hanya itu yang bisa diinikan Pak ini ya.
tipsnya itu Itu ya, aja sih. Pak Yodi ya. Jadi tipsnya adalah ya sebelum kita beli ya kita harus ukur dulu tubuh kita kayak gimana, tubuh pekerja baru beli. Tapi kalau yang belinya langsung owner dari luar negeri ya terpaksa metode engineering yang kita bisa lakukan ya. Kalau metode substitusi kita harus ganti bisa gitu loh. Kecuali kalau itu milik Iya. kita sendiri. Seperti kursi ya. Ya, kita bisa nyoba dulu kan kursi kan bisa kita Hmm. turunin kalau emang tinggi atau rendah gitu ya. Oke, Pak Yodi, lanjut lagi pertanyaan berikutnya mengenai Hendrik. Ya. Pak Agus Joko, dia bertanya nih, menurut Bapak bagaimana mengatasi kelelahan atau kelelahan general? Nah, kira-kira ini kapan nih orang bisa mengalami kayak gini nih, Pak? Silakan, Pak. Ya baik ya, ini kelelahan lokal dan kelelahan general ini kan sangat berbeda ya. Lokal itu karena kita bekerja apa gitu kan ya, secara lokalisasi atau secara lokal dia bekerja itu penyebab orang jadi lelah. Intinya sebenarnya adalah lokal itu dan general itu sama-sama fatigue juga sebenarnya. Ya. Hanya kita lihat juga efeknya, fatigue-nya fatigue kenapa? Misalkan dari segi headache ya, sakit kepala karena fatigue sakit kepala. Oh, berarti sakit kepala kenapa ini? Kan banyak hal nih ya, sakit kepala banyak pikiran nih. Bisa juga kan. Atau kita kira general, general ini secara umum fatigue-nya fatigue karena misalnya dia overload ya, atau apa gitu ya. Nah itu bisa juga kita atasi ya. Nah sebenarnya refreshing yang tadi saya katakan itu satunya ada melalui penyebabnya dicari, kemudian melalui menghilangkan sikap sakit tadi ya, sikap sakit. Saya kira itu sih intinya. Jadi ada contohnya bisa pernah. Atau refreshing lah, kita kebanyakan ini kan perusahaan menekan kita itu karena ya tadi ya kita full bekerja tapi jeda waktu untuk istirahatnya kurang, Pak. Ya kadang kita juga akan masalah. Nah makanya ya sifat seperti itu sehingga orang akan mulai kelelahan. Gitu Pak. Baik, Pak Denny ya. Ya, lanjut lagi nih, Pak. Mengenai dari Pak Ansyari nih. Dia bertanya nih di high risk building ya. Pengaruh ergonomi terhadap kualitas itu seperti apa, Pak? Karena QHS ini kadang difokuskan hanya di quality aja. Sebenarnya ergonomi ini sendiri ke kualitas dari produk untuk pekerjaan building ini apa nih, Pak, untuk konstruksi? Silakan, Pak. Ya. Sebenarnya begini, ergonomi itu kan tadi bisa diterapkan di mana-mana. Ya. Artinya dari segi alat, dari segi sarana prasarana equipment dan semuanya. Tidak terbatas pada ini apa kualitas dari segi orangnya aja yang harus melihat itu. Tapi dari kualitas dari building yang berisiko ini malah justru kita malah lebih enak gitu ya. Contoh nih ya, contoh. Sebenarnya kayak building syndrome ya, kan terkenal tuh building syndrome. SBS ya. Building syndrome. Gejala sakit akibat gedung. Nah gedungnya kayak apa nih gedung? Kenapa kok sakit akibat gedung? Ternyata Pak Denny ya, ternyata dari penelitian yang udah ada itu orang di Amerika sana, di Eropa dan sebagainya, ternyata banyak SBS ini. Orang yang sekarang ini ya common cold sekarang ini udah mengacu pada COVID ya. Tapi awalnya dulu common cold itu gara-gara tadi itu sick building syndrome tadi, yang dimana sick building syndrome ini penyebabnya orang jadi ya apa flu biasa gitu. Ternyata apa ditilik dan tilik, diteliti dan seterusnya, ternyata alat di dalam gedung itu peralatannya mulai dari shade-nya, warnanya, karpetnya, semua itu pakai silikon. Sehingga kalau orang masuk ke ruangan itu dia akan pusing. Nah, setelah keluar dari situ, dia kok seger. Ya tadi, karena apa? Bahan bakunya yang tidak sesuai dengan kenyamanan atau sesuai dengan diperuntukannya di dalam pekerja itu. Nah, high-rise building ini memang banyak dialami di Eropa sana, Pak. Di Eropa atau di Amerika lah. Gitu. Coba kita browsing di sana. SBS itu banyak tiap tahun ada aja. Ya, kalau namanya high-rise building atau SBS nanti ada. Kemudian kaitan quality gitu, yang menunjukkan untuk masalah quality.
ya memang di mana bisanya berjalan tidaknya itu kualitas AEC itu diutamakan ya gitu ya, karena safety itu number one gitu ya. Safety number one yang tidak boleh tidak dilaksanakan gitu. Saya kira itu Pak Denny ya. Terima kasih dari Pak Yusuf Asari. Lanjut lagi, pertanyaan dari Pak Rizal, mirip-mirip nih pertanyaannya. Kalau di konstruksi itu di manajemen K3, ekonomi itu kayak gimana sih Pak? Silakan Pak. Oh ya, banyak. Ini kaitannya kan manual handling semua ini kebanyakan. Tapi di sana udah ada keren ya, ada ekstrak sih kira kurang lah, paling keren ya, keren yang dia mengangkut alat-alat berat dan seterusnya. Nah, itu pun yang harus dikerenkan. Kalau yang enggak berarti harus manual. Nah, manual di sini harus diingat. Tadi kan dikatakan beban kerja orang itu kan berbeda-beda. Tadi ada yang melakukan terus-menerus dan sering-sering. Nah, kaitannya tadi itu aja. Frekuensinya berapa, postur jangkanya gimana, durasinya gimana, gayanya gimana, overload atau enggak, atau beban kerjanya gimana. Jadi kita sesuaikan aja Pak Muhammad Rizal nih ya. Jadi kalau penerapkan ya, kalau seandainya itu mengangkat dan mengangkut, berarti menggunakan alat bantu. Ya, alat bantunya apa ya? Sesuai dengan apa yang akan diangkut itu. Kalau memang dia bentuknya dikonstruksikan, saya paham juga itu alat-alat berat ya, alat-alat overhead gitulah. Itu banyak itu. Nah itu berarti pakai alat bantu Pak. Jangan sampai karyawan suruh gotong pipa yang panjangnya 6 meter, ya kan? Ya kasihan juga itu masalah. Dia nggak akan tahan lama karena bebannya tidak sesuai dengan apa yang dia punya, gitu. Ya, jadi saran saya sih harus dilihat dulu ya, yang mana yang harus menggunakan alat bantu, yang mana harus menggunakan alat yang harus dipakai untuk kita sendiri, artinya manual. Ya, kalau manual berarti bersama-sama, karena tim itu kan dari saya katakan ya, kerja tim itu harus sesuai dengan orangnya, tingginya, untuk ukurannya dan sebagainya. Bisa dilakukan kok Pak ya, asalkan kerjasamanya baik di dalam pekerjaan itu, tidak akan mengurangi risiko bayar ya. Dan juga dipastikan nih, kadang kalau di paling susah kan di konstruksi Pak Denny ya. Saya juga dulu pernah di konstruksi, paling susah ngatur-ngatur orang itu susah. Ya, disuruh pakai APD malah untuk nyebok kalau mau kamar mandi. Aduh, saya itu juga apa namanya, helm juga kacau, sarung tangan dia nggak ini. Ya itulah ya. Di konstruksi makanya kan banyak gitu. Ya begitu aja Pak Denny. Oke, Pak Rizal mau langsung ngomong ya. Bentar, Pak Rizal saya bukain langsung berbicara. Silakan Pak, langsung di-unmute dulu Pak. Menanggapi tadi Pak. Silakan Pak Rizal. Pak Rizal? Ya. Silakan Pak Rizal. Ya, ini tentang Pak Dokter Joko nih, boleh tanya langsung sama beliau nih Pak? Oh ya, boleh ya. Silakan Pak. Ya, makasih Pak atas waktunya Pak. Ya. Pak, tentang hubungan kerja nih Pak di bidang konstruksi kan? Iya, ya. Bidang konstruksi kan saya kan udah mengalami nih Pak di bidang supervisor, pengawas K3 Pak kan? Iya, betul Pak. Cuman dari pihak kontraktor tuh Pak nggak menerapkan sistem K3 gitu Pak, atau manajemen SMK gitu Pak di bidang konstruksi kan? Jadi apa yang bisa mengikat untuk supaya pekerja ataupun buruh yang saya tangani itu bisa menerapkan dari segi manajemen K3-nya Pak, supaya menghilangkan suatu risiko ataupun mengurangi minimal risiko yang akan terjadi dalam bidang konstruksi itu Pak. Sekian dan itu aja Pak ya. Makasih Pak atas ruang waktunya Pak. Ya. Baik Pak Muhammad Rizal, terima kasih, itu tadi pertanyaan cukup bagus ya. Kita tahu bahwa pekerja kontraktor itu harus mengikuti aturan yang ada di dalam perusahaan kita Pak.
Pak Rizal. Jadi kalau Pak Rizal menerapkan, Bapak harus punya itu pedoman, SOP dan sebagainya, kebijakan perusahaan yang memang harus diikuti oleh setiap orang kontraktor. Nah ini makanya STMS ini harus udah sesuai belum ini orang ini, udah mengikuti aturan belum? Sehingga di STMS ini dia akan mengikuti apa yang kita buat gitu. Nah seandainya dia tidak mau ya kita ganti orang atau ganti kontraktor gitu Pak. Yang mau nggak mau harus mengikuti aturan kita karena kita punya kebijakan yang memang harus diikuti oleh setiap kita. Terutama ada ya kontraktor tadi. Jadi kalau seandainya dia tetap tidak memenuhi aturan ya kita cut Pak. Itu memang kebijakan kita. Itu harus ada Pak. Tidak ada tolerir lagi kalau kita mempekerjakan orang lain di tempat kerja kita semena-mena, seenaknya dan seterusnya. Karena akan berimbas dengan perusahaan kita juga. Ya, ini contoh juga ada kemarin di PT Yuasa Indonesia di daerah Cakung itu perusahaan lumayan juga. Itu STMS-nya itu dia harus mengacu pada aturan mereka. Dia nggak boleh karena di perusahaan Jepang ya, dia perusahaan Jepang itu kan perusahaan yang memang konten ke darat HSE ya, jadi nggak boleh sembarangan. Bahkan kalau dia melakukan aktivitas itu harus ada SOP-nya dan surat izin kerjanya Pak. Harus jelas, diakui dan harus diketahui oleh seorang supervisor HSE. Jadi itu Pak Rizal. Jadi kalau menurut saya harus mengikuti aturan yang kita buat dan mau tidak mau harus patuh. Ya, kalau tidak patuh nanti cut aja gitu Pak. Itu udah kebijakan kita. Biasanya seperti itu Pak. Baik, saya kira itu aja Pak Muhammad Rizal ya. Barangkali ada lagi Pak Denny. Oke, satu lagi pertanyaan dari Pak Ari. Standar apa yang digunakan untuk mengukur apakah di kantor kita itu sudah memenuhi ergonomi atau belum nih Pak? Secara gampang aja nih kalau orang awam nih Pak. Ya, jadi kalau kita lihat minimal tuh di perkantoran makanya ada namanya aplikasi ergonomi di perkantoran nih. Nah, kalau perkantorannya banyak orang duduk, berarti kursi duduk Pak Denny ya. Banyak yang kita bikin itu kursi duduk. Nah, minimal itulah ya, karena kursi duduk itu adalah orang yang memang bekerja sesuai dengan kaidah ergonomi. Orang gara-gara duduknya nggak ergonomi, kursinya itu tadi, orang banyak yang keluar Pak. Ini contoh juga ada banyak. Ya, tempatnya lumayan cakep, tapi kursinya nggak ergonomik. Akhirnya dia keluar dia. Nah keluar itu apain? Ngopi Pak di belakang. Karena dia udah segan aja duduk di situ. Nah coba nanti kalau seandainya di kantor itu kursinya ergonomik semua, mejanya sesuai dengan kaidah ergonomik, workstation juga, wah absensi akan turun Pak. Orang tuh giat kerja itu. Iya memang dibuktikan itu di perusahaan-perusahaan yang memang menerapkan ergonomik. Jadi itu meningkatkan orang pada senang, orang kayak Mas Arif nih ya. Nanti kan kalau ergonomik di tempat kerja kan, aduh kursinya kayak manajer nih. Ya, jadi sesuai dengan kaidah ergonomik, nyaman diduduki, ya, betah tuh nanti Pak. Itu. Ya, saya kira itu Pak minimal itu aja dulu. Jadi segi perkantoran banyakkan itu. Ya, itu aja Pak Denny. Pak Ari Herdianto. Jadi kalau di kantor kan banyak kursi, berarti kursinya dulu yang harus dievaluasi apakah ergonomik atau tidak. Ya. Oke, satu lagi dari Pak Timothy. Silakan Pak Timothy. Kita bukakan langsung berbicara dengan Pak Joko. Silakan. Ya, selamat sore Dok. Selamat sore Dok. Saya mau nanya Dok, bagaimana kita memudayakan ergonomik ke staf kita yang no education Dok? Ini kadang-kala mereka itu lebih kayaknya sepertinya menggampangkan gitu Dok. Iya, begitu betul, Dok. Betul, ya. Ya. Oke, Ya, silakan. ya. Itu aja ya Pak Timothy ya. Ya. Jadi untuk menerapkan ekonomi sebenarnya simpel, gampang kita. Ya, ini ada cara teknik. Ya, ada namanya punishment dan reward nanti. Ya. Contoh nih ya, orang berkomitmen itu nanti kadang diberikan suatu reward, dia itu nanti akan ada aturan itu bahwa dia komitmen, maka dia akan menceklis diri sendiri gitu bahwa saya itu komitmen sadar gitu.
yaitu kejujuran sebenarnya. Itu diterapkan di waktu itu di pabrik minyak di Ponoko itu ya diterapkan ya. Nah, sehingga faktor kejujuran ini sehingga dia berkomitmen penuh ya apa kebijakan di perusahaan. Minimal tadi untuk mempertahankan orang yang rendah pendidikannya ini sangat sulit juga kita. Tapi minimal orang itu harus ada namanya pembelajaran. Nah, pembelajaran itu kebanyakan orang yang kurang itu aplikatif, Pak. Ya, jadi kalau hanya teori-teori dia nggak masuk tuh karena dia nggak belajar tinggi ya dia nggak ini. Jadi gini, pembelajaran itu ada 3 hal ya, pembelajaran yang sifatnya knowledge, pengetahuan, ada yang sifatnya afektif, ada yang sifatnya psikomotor. Nah, kalau orang yang kekurangan itu psikomotor aja langsung, Pak. Jadi action aja langsung, dicontohin aja gitu. Ya, jadi penerapan yang aplikasi gitu. Itu akan masuk di otak dia. Tapi kalau trainingnya yang sifatnya sifat baca ini udah ini ya. Tapi ya perlu juga tapi nggak terlalu ini banget kalau dengan yang aplikasi tadi. Contohnya aja minimal ini ada di perusahaan Jepang ini yang kaitannya orang perilaku. Nah, kebanyakan kan diterapkannya itu perilaku ya kebanyakan. Ya, human error itu karena perilaku kebanyakan yang lemah gitu. Contoh nih ya di Jepang gitu, di perusahaan Jepang ini dia itu namanya penny kissing ya. Itu kalau dia berjalan di tempat keluar, misalkan di luar gedung nih. Nah dia harus lihat kanan kiri dulu. Lihat gini nih Pak Rizal, lihat dia nunjuk tangan nih. Ke sana aman, ke sini aman, ke depan aman, baru di jalan gitu. Ya. Itu finishing di dalam Jepang sampai seperti itu. Walaupun itu nggak ada kendaraan, nggak ada apa, itu nggak ada. Tapi tetap dia diituin seperti itu sehingga minimal ya dia diterapkannya adalah seperti itu. Ya, jadi kalau penerapan elektronik ya tadi ya cara bertahap lah dari segi boxnya, dari segi tempat kerjanya, terus juga cara biasanya kalau orang yang non pendidikan itu kan operator paling banyak ya. Ini yang operator itu ya risiko tapi yang penting dibayar udah senang banget tuh. Nah, giliran nanti udah waktunya ini dia loyo banget tuh, fatigue tuh banyak banget. Fatigue dia paling banyak. Ya, sehingga tadi pengaturan jam kerja, pengaturan istirahat, kemudian dikenalkan tadi itu kaitan hal-hal yang memang kaitan itu tadi ya postur janggal itu bisa dilakukan. Biasanya dengan tulisan yang langsung di papan dia itu dia tahu. Biasanya cepat itu Pak. Ya, saya kira itu aja Pak. Jadi Oke, sudah selesai semua. Silakan saya kembalikan lagi ke Pak Arief. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Agus Joko Susanto dan juga Pak Denny dan juga teman-teman semuanya, luar biasa ini ya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore ya waktu Indonesia bagian Barat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk hadir lagi di Sabtu depan dan tentunya dengan tema yang berbeda dan yang menarik juga. Jangan lupa untuk masuk ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama karena akan kita informasikan link Zoom-nya juga di Telegram. Sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita pada Bapak Dr. Agus Joko Susanto. Dipersilahkan. Terima kasih Mas Arief dan Pak Denny. Ya. Jadi cukup singkat saja. Setiap kita aktivitas tinggallah bahwa kita adalah ditunggu oleh keluarga di rumah dan keadaannya harus kita pergi sehat, selamat, pulang juga sehat dan selamat. Ya, itu pedoman kita sehingga harapan bahwa selamat itu membahagiakan untuk kita dan semua. Saya kira itu Pak Mas Benjini dan Pak Mas Arief ya. Saya teruskan terima kasih banyak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Agus Joko Susanto. Dan jangan dulu kemana-mana teman-teman semuanya, karena di akhir sesi akan kita informasikan siapakah yang akan mendapatkan
door prize ya, dan Pak Joko juga jangan dulu kemana-mana, kita akan saksikan sama-sama siapakah yang akan mendapatkan pelatihan sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama Academy. Syaratnya adalah jika nanti teman-teman namanya muncul, silahkan klik raise hand supaya kita bisa langsung menemukan siapakah yang menjadi pemenangnya. Dan yang berhak mendapatkan sertifikasi auditor ketika namanya muncul, wajib sudah pernah mengikuti sertifikasi ahli K3 umum. Kalau misalkan belum gimana? Nah, silahkan mengikuti terlebih dahulu. Setelah itu nanti door prize-nya baru bisa digunakan. Oke, kita putar. Siapakah yang akan mendapatkan sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama Academy? Selamat kepada atas nama Robi Hasudungan. Oke, apakah ada Robi? Oh, tidak ada. Sayang sekali. Kita putarkan sekali lagi. Siapakah yang akan mendapatkan satu buah sertifikasi auditor dari Media Tama Academy? Selamat kepada Sepdian Adiputra. Ada? Oh, tidak ada. Kita putar lagi. Sayang sekali. Mungkin rezeki teman-teman yang hadir di sini. Oke. Betty Rosida. Apakah ada Betty Rosida? Oh, ada. Oke. Selamat atas nama Betty Rosida Sinaga mendapatkan door prize sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama Academy senilai 2,5 juta rupiah. Dipersembahkan oleh Media Tama Academy. Baik, teman-teman, terima kasih sudah hadir bersama kami di Kolegium Media Tama, dan tentunya jangan lupa hadir kembali di Sabtu depan. Dan akhir kata saya mengucapkan, saya Arif Purwadana. Saya Denny. Saya Joko Susanto. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko dan juga Pak Denny. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih teman-teman.